disebut-sebut lagi seiring kasus Verdi Sambo. Ini kronologi kasus KM50. Ini semua orang terlibat, ya, by design, ya. Tapi kultur yang membuat mereka jadi lain. Kalau ini yang salah satu meninggal dalam KM50 adalah non-Muslim Batak lagi misalnya, kan lama Pak prosesnya, ya. Maka akan ada otopsi berulang-ulang. Semakin terbuka. Nah, kasus terbuka karena kultur inilah yang membuat skenario ini jadi kebablasan dan tidak sempurna, kebongkar semua. KM50. Tapi kan orang dulu meributkannya kan soal ini HAM berat atau tidak. Padahal Komnas HAM sudah mengclearance ini bukan HAM berat karena ini bukan state crimes. Unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Kami sebut sebagai unlawful killing. Ada 4 paling tidak ini. Yang 2 mungkin ada pembenaran karena terjadi perlawanan misalnya pada petugas. Tapi yang 4 ini kan tidak. Sudah sama sekali dia di bawah kendali, sepenuhnya di bawah kendali petugas. Kenapa bisa mati? Kan gitu. Dalam rangka membantu keluarga korban KM50 ini, kira-kira novum baru apa agar kita bisa dorong Kapolri untuk melakukan penyidikan ulang? Ini jangan sampai Pak Topan tahu, tapi ada proses ketidakadilan. Padahal ini kan fungsi kita bersama Pak Topan dan DPR untuk mengungkap ini. Nah, yang ingin konkret saya sampaikan adalah, bisa nggak pengetahuan hasil informasi yang ada di Komnas HAM dalam rangka kepentingan bangsa ini untuk berkeadilan, ya, kita jadikan novum baru agar pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus ini, agar sekam-sekam yang hari ini tentang ketidakadilan, khususnya dalam KM50, bisa kita bongkar ke depan. Untuk menghalang-halangi proses hukum, saudara, untuk melakukan intervensi, saudara, untuk menutup kebenaran, merekayasa kejadian, itu namanya obstruction of justice, dan ini juga pelanggaran HAM. Kasus KM50 kembali muncul dan banyak dibahas oleh masyarakat belakangan ini. Kasus KM50 kerap disinggung dalam pembahasan kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Verdi Sambo. Apa itu kasus KM50? Kasus KM50 adalah kasus penembakan kepada sejumlah anggota Laskar FPI yang terjadi di KM50 Tol Cikampek. Kasus KM50 ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yang sempat menghebohkan masyarakat sebab cukup panjang penanganannya. Kasus KM50 penembakan Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek menjadi salah satu topik yang disinggung anggota Komisi 3 DPR saat rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pembahasan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Legislator Komisi 3 DPR membandingkan soal CCTV rusak di lokasi kejadian. Salah seorang yang menyampaikan sorotan kasus KM50 itu adalah anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Romo Muhammad Syafi'i. Dia menyebut kasus KM50 lebih misterius dibandingkan kasus pembunuhan Brigadir J yang direkayasa oleh Verdi Sambo. Romo menyinggung soal tidak ada penjelasan soal CCTV rusak. Dia juga menyoroti lokasi kejadian yang kini sudah dihilangkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjawab perihal kasus KM50 yang sempat disinggung beberapa anggota Komisi 3 DPR. Sigit menyatakan akan memproses bagi kasus KM50 jika memang ada novum atau bukti baru. Sigit mengatakan pihaknya tetap akan memproses jika ada novum baru. Dia memastikan terus akan mengikuti perkembangan kasus tersebut di pengadilan. Komnas HAM mengatakan pelanggaran HAM pada kasus tewasnya Brigadir J merupakan kasus serupa dengan kasus KM50, yakni kasus tewasnya anggota tersebut bukanlah merupakan pelanggaran HAM berat meski masih disebut pelanggaran HAM. Menurutnya kasus Brigadir J dan kasus KM50 sama-sama tidak ditemukan unsur state crime. Kedua, Komnas HAM menyebut keduanya hanya termasuk dalam pelanggaran HAM biasa. Berikut kronologi kejadian kasus KM50 berupa penembakan oleh anggota polisi terhadap sejumlah anggota Laskar FPI yang terjadi di KM50 Tol Cikampek. Sebagaimana dakwaan yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 Oktober 2021, awal mula dari ketidakhadiran Habib Rizik atas panggilan polisi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Polda Metro Jaya sempat dapat laporan akan adanya kericuhan, lalu mengerahkan sejumlah polisi untuk melakukan pantauan di kediaman Habib Rizik.
Pada 6 Desember 2020, menjelang tengah malam ada 10 mobil rombongan Habib Rizik keluar. Selanjutnya, 7 polisi dengan 3 mobil mengikuti rombongan itu. Pada 7 Desember 2020 dini hari, di pintu keluar tol Karawang Timur, ada 2 mobil yang mencegah para polisi mengikuti rombongan tersebut. Awalnya bentrokan pun terjadi, yakni insiden penembakan antara anggota polisi dengan anggota Laskar FPI. Puncak kejadian kasus KM50 itu terjadi saat di rest area KM50, mobil anggota FPI menabrak pembatas jalan dan polisi berhasil menangkap mereka. Lantas polisi lakukan penggeledahan, ditemukan 2 orang tewas dalam sejumlah senjata. Ada 4 orang anggota FPI yang saat itu masih hidup, kemudian dibawa ke dalam mobil polisi namun tanpa diborgol. Saat itu Ibda Yusmin mengemudikan mobil ditemani oleh Ibda Elwira di sisi kirinya, sedangkan Bribtu Fikri duduk di kursi tengah bersama Lutfi Hakim. Lalu 3 orang lainnya yaitu M. Reza, M. Suci Kadafi, dan Ahmad Sofyan duduk di kursi paling belakang. Dari situlah disebutkan terjadinya penyerangan terhadap anggota polisi. Jaksa menyebut Ibda Yusmin seharusnya menepikan mobil dan menghentikan pengeroyokan itu. Namun dia malah memberikan keleluasaan kepada Ibda Elwira menembak para anggota FPI. Ibda Elwira kemudian menembak Lutfi Hakim sebanyak 4 kali dan Ahmad Sofyan sebanyak 2 kali. Jaksa menyebut saat itu kondisi sudah terkendali, tetapi Bribtu Fikri mengambil senjatanya dan menembak mati 2 orang anggota FPI. Yang tersisa yaitu M. Reza ditembak 2 kali dan Suci Kadafi sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya, Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri didakwa dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atas pembunuhan serta penganiayaan yang membuat seseorang meninggal dunia. Demikian informasi terkait kembali mencuatnya pembahasan kasus KM50 yang juga sempat disinggung dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.